Denny Sumargo mengaku akan mengejar sosok yang diduga telah memfitnah istrinya Olivia Sumargo di sosial media. Denny Sumargo tak terima karena istrinya di-framing sebagai pendukung paslon 02 saat pemilu presiden dan wakil presiden yang lalu, serta menerima uang dari paslon tersebut. Untuk membenarkan framing tersebut, ditampilkan foto Olivia dengan Prabowo Subianto, di mana menurut Denny Sumargo, foto tersebut dibuat ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo dan istrinya masih bekerja sama Yusuf Hamka. Artinya, foto tersebut dibuat jauh sebelum Pilpres terjadi. Celakanya, ada netizen yang ikut terbawa arus framing tersebut dan diduga ikut memfitnah Olivia. Selaku suami, Denny Sumargo pun seakan terbakar oleh bara amarah. Aktor yang pernah dijuluki pebasket sombong ini pun bisa dibilang mengamuk di sosial media. Apa yang terjadi selanjutnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Denny Sumargo tiba-tiba menyebut akan mengejar seseorang usai akun seseorang di sosial media menyebut namanya dan nama sang istri Olivia dalam sebuah utas. Namanya keduanya disebut diduga terkait framing bahwa mereka adalah pendukung paslon presiden dan wakil presiden nomor 02 dan menerima uang untuk memenangkan paslon 02 ketika itu. Sebagai bukti dari framing tersebut, ditampilkan foto Olivia, istri Denny Sumargo, bersama Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Denny Sumargo, foto istrinya itu dibuat ketika Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo. Celakanya, akun atas nama Meriska Bunga tergelincir oleh framing negatif tersebut dan membuat komentar yang isinya diduga fitnahan terhadap Olivia, istri Denny Sumargo. Setelah Denny Sumargo bereaksi atas komentarnya tersebut, baru Meriska Bunga meneliti kebenaran postingan foto Olivia dengan Prabowo Subianto tersebut. Karena merasa bersalah, Meriska Bunga pun meminta maaf melalui akun sosial medianya karena pernah salah berasumsi menyebut Olivia sebagai pendukung paslon 02. Ia kemudian membuat utas lagi hingga meminta Denny Sumargo untuk memaafkan dirinya dan bertanya apa kemauan Densu darinya yang telah salah menilai dan sudah minta maaf. Namun, melihat utas Meriska Bunga tersebut, Denny Sumargo pun lagi-lagi bereaksi. Denny Sumargo mengingatkan efek dari fitnah yang bisa menimbulkan kehancuran berbagai aspek pada orang yang difitnah. Saya itu jarang-jarang mau bikin video kayak begini karena biasanya saya bikin video kayak gini untuk bantu orang. Tapi karena kamu sudah mention saya, maka saya mention kamu langsung supaya kamu tahu saya orang yang cukup berani. Dan kalau saya bilang saya kejar sampai ujungnya, pasti saya kejar sampai ujungnya. Apalagi itu bersangkutan sama istri saya. Buat Mbak Meriska tahu, saya orang yang gak suka sekali dengan orang yang suka fitnah. Sangat tidak suka. Kenapa? Mungkin karena ada trauma di masa lalu saya yang mungkin saya pernah difitnah dan karena saya diamkan orang percaya. Saya sama sekali tidak akan bergeming. Kalau itu tentang saya mungkin saya masih santai dan lain-lain. Tapi kalau tentang istri saya, walaupun kamu sudah minta maaf dan kamu nantangin, saya pasti kejar sampai di ujungnya. Nggak mungkin nggak. Saya Denny Sumargo, saya kalau udah bicara pasti saya lakukan. Karena kamu nggak tahu dampak daripada fitnah itu mungkin karena kamu belum merasakan sejauh apa yang saya rasakan atau mungkin orang lain. Atau mungkin sudah pernah merasakan, yang saya nggak mau judge ya. Kalau sudah kena fitnah itu dan orang percaya itu masa depan kau hancur, nama baik kau rusak, hubungan keluarga kau itu bisa hancur, pernikahan kau hancur dan semua bisa hancur. Dan itu harga yang sangat mahal untuk orang yang difitnah. Jadi oleh karena itu saya pasti akan kejar sampai di ujungnya, nggak mungkin nggak. Lalu, Denny Sumargo menegaskan bahwa ia tidak suka ditantang kembali tentang sesuatu yang sifatnya fitnah kepada keluarganya. Karena di matanya, justru seolah menjadi narasi bahwa fitnahan yang telah dilontarkan sebelumnya itu sesuatu yang benar.
Denny Sumargo pun kemudian menunjukkan bukti foto-foto saat istrinya berfoto bersama semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jelang pemilu tahun lalu. Jadi, Olive ketika itu merangkul semua calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi, dengan penjelasan tersebut, tentu saja Denny Sumargo hendak menegaskan bahwa keliru besar kalau dibilang Olive istrinya pendukung paslon 02 kala itu. Oh, jadi komen itu bukan buat saya gitu ya maksudnya? Oke, saya bisa terima. Cuman, saya jujur saya nggak suka kalau misalnya ditantangin, karena saya itu pernah difitnah ya. Saya nggak suka orang-orang suka fitnah-fitnah gitu. Dan kalaupun sudah minta maaf ya sudah. Saya pun tidak menyerang ke kamu. Saya malah meluruskan beberapa poin-poin. Karena kalau memang kamu ada masalah sama netizen atau pemerintah, sampaikan saja dengan baik. Tapi jangan sampai akhirnya memprovokasi atau memfitnah. Apalagi kepada individu. Kalau mungkin orang lain dia bisa bersikap santai atau mungkin dia diam, kalau saya tidak. Kalau saya udah bilang saya akan kejar sampai ujungnya, pasti saya kejar sampai ujungnya. Mau kamu ada dimanapun, di Singapura, di mana saya pasti akan kejar. Dan saya paling gak suka orang nge-framing dengan data-data yang bohong dan juga kata-kata yang bersifat fitnah. Karena itu orang-orang yang menurut saya keji perbuatannya. Saya masih ngomong baik-baik, artinya saya masih berdialog. Lebih daripada itu mungkin saya akan tutup itu dialog dan saya akan melakukan apa-apa yang saya perlu lakukan menurut dasar dan aturan yang ada dan juga tidak melanggar hukum. Jadi poinnya cuma sampai di situ, Meriska. Semoga kamu paham bahwa saya bisa memaafkan, tapi saya tidak suka kalau kemudian menantang kembali. Dan ini ada beberapa foto-foto istri gua saat sebelum pemilu ya, dia lagi kerja. Ini ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada calon-calon presiden saat itu 01, 02, 03 gitu. Nanti akan di framing juga gitu. Itu foto lama loh, jauh sebelum pemilu. Bahkan ada yang kita undang ke podcast kita, semua kita undang 01, 02, 03 gitu. Dan istri gua ada foto juga sama mereka selain kunjungan kerja gitu. Mau di framing juga semuanya, bahwa terima duit, pendukung ini, pendukung itu gitu. Kenapa enggak di framing gitu? Atau nanti mau di framing atau kemana arahnya gitu? Terkait tuduhan adanya dugaan fitnah terhadap Olive istri Denny Sumargo, hal itu kemudian langsung dijawab oleh Meriska Bunga. Dalam postingannya, Meriska mengaku terseret arus framing salah satu akun sosial media. Dan sekali lagi, ia kembali meminta maaf kepada Denny Sumargo karena dirinya pun benci kalau ada orang atau pihak yang memframing seseorang dengan tujuan memfitnah dengan menggunakan data-data bohong. Bahkan, saking menyesalnya dengan pernyataannya di sosial media tersebut, Meriska Bunga sampai menangis. Begini ungkapan Meriska Bunga dalam postingan Densu. Saya paham poin Bang Densu dan kita ada di pihak atau sisi yang sama ya. Sama-sama tidak suka dan bahkan saya pribadi benci kalau ada yang memframing dan memfitnah seseorang dengan data-data bohong dan bersifat fitnah individu. Karena saya tahu saya salah, karena jadi bagian dari penyebaran informasi bohong itu, saya saat itu langsung meminta maaf dengan mention Bang Densu dan istri. Murni karena saya sadar itu salah besar dan merupakan framing yang tidak benar. Dan setelah itu, saya juga tidak pernah lagi membahas apapun tentang Bang Densu maupun Kak Olive. Baik pun ke teman saya, keluarga, siapapun saya tidak pernah membahas itu. Apa yang saya posting di Threads dan IG Story hari ini bukan untuk menyinggung Bang Densu atau Kak Olive, tetapi khusus ditujukan ke orang-orang yang memanfaatkan masalah ini untuk mencaci dan memfitnah saya secara pribadi. Jadi mohon maaf kalau misalnya hal ini membuat kesalahpahaman baru. Nah, jadi apa yang saya lakukan kemarin, saya benar-benar merasa bersalah karena saya terlalu mudah percaya pada narasi akun politik tanpa mencari tahu lebih dalam apakah benar Kak Olive dulu memang di-endorse untuk kepentingan pilpres atau tidak, dan nyatanya tidak. Dan saya mencari tahu langsung, sebelum saya minta maaf saya cari tahu langsung, dan benar saya salah. Sebelumnya, istri Denny Sumargo, yaitu Olivia Sumargo, tiba-tiba dihujat netizen karena dianggap sebagai pendukung 02 dan menerima uang pada masa kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengetahui istrinya dihujat dengan framing negatif seperti itu, Denny Sumargo pun langsung bergerak cepat untuk pasang badan melindung istrinya. Menurut Denny Sumargo, apa yang disebarkan di sosial media terkait istrinya merupakan framing negatif hendak merusak nama baik istrinya. Denny Sumargo pun menantang, bahkan membuat sayembara bahwa siapapun yang ingin mendatangi Denny Sumargo untuk mengaudit semua rekening banknya demi membuktikan dirinya tak pernah menerima uang dari paslon 02 ketika itu untuk kampanye dan terbukti ada, maka Densu akan memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah. Jadi emang benar, barusan gue ngecek istri gue lagi digoreng di Threads dan juga di X. Kesannya istri gue itu menerima duit dan menjadi pendukung 02 waktu masa kampanye. Mereka yang menggoreng ini menggunakan potongan video lama saat istri gue masih bekerja untuk Pak Yusuf Hamka, di mana Pak Yusuf sedang mengunjungi Pak Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan jauh sebelum pemilu. Gue tahu nih narasi-narasi seperti ini lagi banyak banget karena menyerang para pendukung 02. Terus gue berpikir perlu nggak gue bereaksi akan hal ini? Sebenarnya nggak perlu, karena kita nggak begitu. Tapi lama-lama orang bisa percaya
Karena kesannya kita tuh terima duit untuk mendukung 02 pada saat masa kampanye. Saya kan udah pernah bikin pengumuman waktu itu. Saya barang, siapapun silakan datang kepada saya welcome. Kita audit, saya punya semua rekening, saya akan terbuka live, silakan. Kalau kalian benar saya kasih 10 miliar, kalau memang saya pernah terima uang dari kampanye. Kalau kalian ada rasa kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintah, terhadap apa yang menjadi kebijakan mereka dan sistem yang sekarang yang terjadi, jangan lampiaskan kepada orang yang tidak melakukan, dan jangan menggoreng orang yang tidak bersalah. Itu kekejian namanya. Tadinya saya nggak mau bikin video ini, tapi saya ingat sekali almarhum papanya Oli menitipkan Oli kepada saya sebagai amanah, dan itu sakral. Dan saya harus tanggung jawab sebagai suami, dan itu tugas suami, menjaga istrinya, bukan istri orang. Dalam postingan lainnya, Denny Sumargo mengingatkan bahwa jika istrinya memang berbuat salah, maka ia sebagai suaminya akan menjadi orang pertama yang menegurnya. Namun ia juga mengingatkan bahwa jika istrinya tidak bersalah, maka ia berharap agar netizen tidak menghujat istrinya. Malahan menurutnya tidak masalah jika dirinya yang dihujat walaupun tidak ada masalah sekalipun. Tapi ketika istrinya dihujat, maka sebagai suami, Denny Sumargo akan pasang badan membela nama baik istrinya. Denny Sumargo juga mengingatkan bahwa jika ada komentar jahat yang membuat istrinya sampai meneteskan air mata, maka Denny Sumargo tak segan-segan mengejar pelakunya sampai ke ujung dunia manapun. Dan kalau istri saya itu berbuat yang salah, saya nggak akan bela. Bahkan saya akan menjadi orang pertama yang menegur. Tapi kalau istri saya nggak salah, tolong jangan. Hujat ke saya itu nggak apa-apa. Saya mau nggak salah pun kalian hujat nggak apa-apa, karena saya sudah paham konsekuensi bermain di dunia entertain dan sosial media. Jadi buat semua orang-orang yang menggoreng-goreng istri saya, membuat hoax tentang berita dan narasi, satu air mata istri saya jatuh per hari ini. Dan saya tahu, I will find you. Di sisi lain, Denny Sumargo sempat merasa khawatir karena dikira dirinya mandul atau tidak bisa memiliki keturunan. Lantas, hal tak terduga apa yang dilakukan Denny Sumargo ketika itu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Denny Sumargo sebelumnya mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Ia kini menjadi sosok seorang ayah bagi Biel putrinya. Menurutnya, menjadi ayah adalah pengalaman yang sangat menyenangkan setelah selama ini ia hanya melihat sosok ayah pada diri orang lain. Dalam mengasuh Biel, Denny Sumargo mengaku tidak hanya menyerahkan kepada babysitter, tapi juga dirinya dan Olive tetap berperan di sana. Hal itu penting bagi Denny Sumargo agar putrinya tetap melihat dan merasa kasih sayang dari figur seorang ayah dan seorang ibu. Ya senang aja, akhirnya bisa merasakan experience sebagai bapak, terus punya pengalaman sendiri gitu. Selama ini kan ngelihat orang doang gitu, dan akhirnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi bapak, itu buat saya satu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Oh, babysitter ada yang bantu kita juga untuk ngurusin keperluan kayak susunya, nyiapin susunya dan lain-lain ya. Nanti selang-seling tuh, karena kebutuhan dari ibunya tetap ada, kebutuhan dari bapaknya tetap ada. Jadi bertiga nih yang handle gitu. Ada tetap babysitter. Denny Sumargo juga mengungkap perkembangan putrinya Biel yang karakternya sudah terlihat aktif dan pantang menyerah. Denny Sumargo mengaku kini ia merasa bahagia memiliki buah hati dari buah cintanya dengan Olive. Pasalnya, sebelum hadirnya Biel ketika 4 tahun, ia berjuang memiliki momongan. Denny Sumargo sempat merasa khawatir jika dirinya pria yang tidak punya keturunan atau mandul. Pikiran itu sempat menghantui dirinya. Bahkan pikiran tersebut sempat membuat dirinya merasa terpukul dan bahkan sampai kena mental. Denny Sumargo sampai merasa bersalah atas kenakalan di masa lalunya. Ia pun sampai merendahkan dirinya
demi membahagiakan istrinya dengan mengecek kesuburannya ke dokter. Pada fase ini, Denny Sumargo menyisihkan harga diri, rasa malu, dan apapun lantaran ia merasa harga diri dan kebanggaannya terletak pada istrinya. Ia pun sempat merasa terpuruk dan sedih karena sang istri bahkan sempat keguguran beberapa kali hingga harus dikuret berkali-kali pula. Namun, kini hadirnya Bale membuatnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kini, ia bersama Olive berencana untuk menjalani program untuk anak kedua. Nyenengin banget, standar lah. Menurut aku setiap anak itu pasti nyenengin lah buat orang tuanya gitu. Perkembangan dari nggak bisa ngomong, kemudian bisa ngomong, nggak bisa merangkak, terus dia bisa ngerangkak sendiri, terus dia coba untuk berjalan, terus dia jatuh. Tapi memang kalau dari karakter udah mulai kelihatan sebenarnya. Anaknya pantang menyerah, kalau jatuh dia coba sendiri berdiri lagi. Terus kekeh ketika dia ada yang dia mau, dia anaknya kekeh banget dan energinya gede. Anaknya tuh aktif banget, bahkan di tempat dia bermain sama teman-teman seumurannya, dia yang paling aktif gitu. Gurunya lagi nerangin, murid yang lain itu pada menjauh dari gurunya, dia malah nyamperin gurunya megang apa, dia mau pegang juga, rasa ingin tahunya gede. Sekolahnya sejak dini ya kok untuk Apa ya, kalau istilahnya ya motorik aja sih. Gue baru tau gue gak mandul ya. Karena gue sempat berpikir gue mandul. Iya. Takut banget gue. Itu aja. menghantui selama berapa tahun tuh? Iya, menghantui. Karena kan dulu kan gue bandel ya. Jadi kan pasti karena gue bandel dulu, akhirnya sulit punya anak kan, jadi kita jadi kayak kepukul sendiri, kepikiran kan. Turin sih. Jadi sampai ke dokter segala macam. Sampai cek, dan ternyata memang kualitas sperma saya emang nggak bagus. Dan banyak sekali orang-orang kan takut ngelakuin apa yang saya lakukan, apalagi laki-laki karena ada pride ya. Pride, malu, dan harga diri. Cuman saya pikir pride, malu, harga diri ini udah nggak penting. Lebih penting adalah kebahagiaan istri saya dulu. Karena biar saya malu, biar saya jelek nggak apa-apa, yang penting istri saya bisa bahagia. Planning memang dalam waktu dekat, mungkin di akhir tahun atau awal tahun, Olive mau program lagi. Karena dia masih pengen nyoba punya satu lagi, semoga dikasih. Kalau nggak dapet ya sudah, kita berhenti di situ. Kalau dikasih ya berhenti di situ juga gitu. Di sisi lain, Denny Sumargo merasa bersyukur dan bangga karena putrinya Biel menyenangkan dan kini disukai banyak orang. Lantas, benarkah Denny Sumargo merasa dirinya tidak penting lagi? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Berstatus sebagai ayah Biel, Denny Sumargo mengaku merasa bersyukur karena putrinya kini disukai banyak orang. Pasalnya, hal itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Denny Sumargo. Karena itulah, fokus Denny Sumargo kini bukan lagi kepada dirinya sendiri, melainkan kepada anaknya. Kini ia tidak peduli lagi kalau dirinya tidak disukai oleh orang lain. Ia juga berharap anaknya akan memberi manfaat kepada banyak orang dan ia bisa memegang nilai-nilai keluarga Sumargo dengan baik dan membanggakan orang tuanya. Gue syukurin banget Biel juga disukain sama orang gitu. Itu yang bapaknya nggak disukain, gue nggak peduli. Buat gue nggak penting guenya lagi, tapi anak gue disukain, buat gue itu udah lebih daripada satu kebanggaan sendiri. Jadi orang tua tuh gitu ya rasanya gitu. Supaya Biel dari usia dini tuh dia tuh nggak kaget gitu loh melihat dunia seperti apa gitu. Dia udah lebih punya experience untuk menghadapi dunia tuh kayak begini, kayak begitu gitu. Nggak cranky. Dia tuh emang suka keluar, melihat dunia dengan segala hal tuh dia seneng gitu. Dan dia tipe yang suka explore. Semua dia pengen tahu. Dan dia udah bisa bilang, apa cu, sembari nunjuk, apa cu, apa nih gitu. Bisa ngelihat anak kami kemudian bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa memegang nilai-nilai keluarga Sumargo dengan baik,
membanggakan lah gitu loh buat kita sebagai orang tua sebelum kita akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.